Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan, tentunya di perkuliahan Matematika 2, ya. Perlu diketahui bahwasanya ada beberapa hal sebelum saya menyampaikan kuliah ini, ya. Di antaranya yang pertama, untuk dosennya Bu Evi pada saat ini masih berhalangan hadir sehingga saya menggantikan beliau untuk mengajar Matematika 2. Kemudian yang kedua, perlu diketahui juga bahwasanya Matematika 2 ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Matematika 1, ya. Maka dari itu, mata kuliah Matematika 1 ini adalah sebagai prasyarat untuk mengikuti perkuliahan Matematika 2. Dan bagi yang belum memahami tentang Matematika 1, nanti silakan dibuka kembali modulnya, juga bukunya, juga materinya Matematika 1 kemarin. Oke, selanjutnya yang pertama, ini saya sampaikan untuk kontrak kuliah dari mata kuliah Matematika 2, ya. Intinya di sini kita kuliah Matematika 2 dengan beban SKS 3 SKS, ya. Kemudian standar kompetensinya yaitu ya ini, mampu menguasai konsep dasar teknik integrasi. Ini wajib. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan integral tertentu. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan integral tertentu pada luas bidang datar, volume benda dengan metode cakram dan metode cincin dan pusat massa. Sehingga ini merupakan aplikasi dari integral. Yang keempat, mampu memahami sistem koordinat kutub dan persamaan parametrik, dapat menggambar grafiknya, mengaplikasikan pada luas dataran dan panjang busur. Kemudian yang kelima, mampu menghitung kekonvergenan barisan, mampu menguji kekonvergenan deret tak hingga dan menghitung deret tak hingga yang konvergen, mentransformasikan fungsi ke dalam bentuk deret Taylor dan deret Maclaurin. Oke. Ya, ini kurang lebih sama ya, antara standar kompetensi, kompetensi dasar, kemudian organisasi materi. Ya, ini juga sama, intinya adalah materi-materinya yang tadi. Dan untuk pelaksanaan proses pembelajaran, ya, kita pakai kooperatif dengan aplikasi. Kemudian metodenya adalah menggunakan direct instruction, ya, atau menggunakan ceramah secara langsung, tentunya diiringi dengan diskusi. Kemudian untuk kegiatan tatap muka itu kondisional, menyesuaikan keadaan. Itu adalah 70% daring dan 30% luring, ya. Untuk pembelajaran luring atau offline-nya akan saya umumkan nanti. Selanjutnya yang C, tugas terstruktur, itu nanti ada di lampiran atau di pembelajaran. Nah, selanjutnya tata tertib perkuliahan. Yang pertama, kehadiran minimal 80%, ya. Dengan mengumpulkan tugas dan komentar di grup atau YouTube itu termasuk dinilai kehadiran. Kemudian memiliki buku modul. Yang ketiga, mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan, ya. Kemudian yang keempat, ini berpakaian sopan dan rapi khusus untuk muslimah berjilbab. Ini nanti jika dilakukan pembelajaran secara misalkan Zoom pakai daring pakai Zoom atau pembelajaran secara offline. Kemudian
untuk penilaian itu ada tugas itu bebannya 30%, UTS 20%, UAS 30%, dan aktivitas dan partisipasi 20%. Ya, ini untuk bentuk penilaiannya. Kemudian bobot nilai penilaian, ya. Itu di sini rentang skor. Jika Anda mendapatkan nilai di atas 85, maka Anda berhak mendapat nilai A. Kemudian jika nilai akhir Anda itu adalah 80 sampai 84, maka nanti nilainya amin. Kemudian jika rentangannya 75 sampai 79 adalah B+, jika rentangannya 70 sampai 74 itu nanti nilainya B-. Kemudian jika di bawahnya lagi 65 sampai 69 adalah C+. Tapi insya Allah nanti saya yakin Anda semua nanti dapat minimal B+, ya, semoga saja. Selanjutnya adalah referensi. Ini referensi dari buku-buku yang ada. Ini nanti sebagian akan saya bagikan. Kemudian ini rencana kegiatan perkuliahan, ya. Pertemuan pertama ini kita membahas tentang integral tentu dan membuktikannya. Kemudian yang kedua itu menjelaskan sifat integral tentu dengan metode substitusi. Kemudian yang ketiga itu nanti aplikasi dari integral. Yang keempat ini juga masih aplikasi, cuman ini nanti dikembangkan lagi ke fungsi logaritma dan eksponensial. Kemudian nanti setelah ini mahasiswa mampu menjelaskan turunan dari integral, ya. Masih di fungsi integral tapi untuk trigonometri dan hiperbolik. Kemudian yang keenam, mahasiswa juga mampu menerapkan metode substitusi, ya, untuk menghitung berbagai bentuk integral trigonometri, ya. Nah, selanjutnya nanti Anda pada pertemuan ke-8 ini akan melaksanakan UTS. Kemudian setelah UTS nanti menghitung integral untuk fungsi rasional. Kemudian berikutnya menjelaskan definisi barisan dan deret tak hingga. Kemudian yang berikutnya integral lipat pada persegi panjang, ya. Kemudian nanti pertemuan ke-13 menjelaskan konsep dasar integral lipat dalam koordinat kutub, kemudian konsep vektor dan konsep dasar turunan parsial, termasuk dari deret tadi. Oke, untuk kontrak kuliah saya rasa cukup. Kemudian kita langsung ke materi yang pertama, yaitu integral. Oke. Oke, ini saya atur zoom-nya. Ya, sebenarnya integral itu apa sih? Sebelum kita mempelajari integral, kita mengingat kembali turunan, ya. Ini semoga bisa mengingatkan atau remember kembali memori Anda yang hilang selama beberapa minggu. Contoh yang pertama, hitunglah turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x min 1, ya. Jangan lupa notasi dari turunan adalah dy per dx atau f aksen x. Turunannya adalah ini, pangkatnya ini turun ke depan, kemudian dikalikan x pangkat 3 kurangi 1. Jadi pangkatnya berkurang. Kemudian ditambah, kemudian 2x, x-nya ini kan x pangkat 1, jadi turun. Kemudian 1 min 1 min 0. Nah, oke, berarti hasil akhirnya
turunan pertama dari fx adalah 3x kuadrat ditambah 2. Oke, ini semoga mengingatkan kembali. Dan integral itu apa? Integral itu adalah lawan dari diferensial atau lawan dari turunan, ya. Integral dari fx dx sama dengan fx plus c. Jadi gambarannya adalah seandainya jika f aksen x ini diintegralkan, maka nanti hasilnya adalah fx, ya, atau dikembalikan lagi f aksen x ini dengan proses integral, maka nanti hasilnya akan kembali jadi fx. Ya. Kemudian rumus-rumus dasar integral, ya, ini bentuk umumnya. A integral dari A kali x pangkat n dx berarti sama dengan A x pangkat n plus 1, ya. Kemudian per n ini pangkatnya, n-nya ini turun, n plus 1 ditambah c. Dengan syaratnya apa? N-nya ini tidak boleh sama dengan negatif 1, ya. Kalau negatif 1 hasilnya apa? Nanti hasilnya akan 0. Kalau 0 di penyebut nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah tidak terdefinisi. Oke, langsung saja ke contoh soal, ya. Nomor 1, integral dari 6x dx itu sama dengan 6x pangkat 1. Ini kan 6x ini adalah sebenarnya 6x pangkat 1. Kemudian ditambah 1 per 1 ditambah 1 sama dengan, ya, 6x 1 tambah 1 hasilnya berapa? Hasilnya 2, ya, per 2, ya, sama dengan, berarti disederhanakan lagi 6 per 2 hasilnya sama dengan 3x kuadrat. Kemudian selanjutnya integral dari 12x pangkat 3 dx sama dengan, ya, berarti gimana? Berarti 12x pangkat 3, 3-nya pangkatnya ini ditambah 1 per 3-nya ini terus turun ke bawah ditambah 1. Nah, kita kerjakan hasilnya 12x pangkat 4 per 4. Berarti sama dengan 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3x pangkat 4. Kemudian yang nomor 3, ini contoh soal dalam bentuk yang lain. 6 akar x dx. Berarti untuk integralnya berubah menjadi 6x pangkat setengah. Perlu diketahui bahwa akar x itu sama dengan x pangkat setengah dx, ya. Berarti caranya gimana? Caranya sama, 6x pangkat setengah ditambah 1, ya. Sama juga ditambah 1. Kemudian per setengah ditambah 1. Ini juga turun. Kemudian kita lanjutkan lagi. 6x pangkat setengah tambah 1 adalah 3 per 2. Per 3 per 2 sama dengan 6 per 3 per 2 sama dengan hasilnya 4x pangkat 3 per 2. Contoh terakhir adalah integral dari 2x plus 3 dx, ya. Kemudian 2x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1, ya. Ditambah, ini kalau ini caranya gimana? Ini caranya diintegralkan 1 per 1 karena ini penjumlahan, ya. Yang depan kita lakukan dulu, kita integralkan dulu, baru yang belakang, ya. Yang belakang ini 3x pangkat 0, ya. Berarti nanti hasilnya adalah x kuadrat plus 3
3x. Oke. Oh ya, ada contoh satu lagi. Integral dari akar x dikali x kuadrat min 2 per x dx. Ya, berarti sama dengan, berarti ini kita ubah dalam bentuk seperti ini, bentuk per, ya, bentuk x pangkat setengah. Berarti x pangkat setengah dikali x kuadrat min 2 x pangkat min 1. 2 per x ini sama dengan 2 kali x pangkat min 1. Ini sama. Kemudian cara berikutnya gimana? Ini dikalikan dulu. X pangkat setengah dikalikan dengan x kuadrat. Jadinya berapa? X pangkat 5 per 2. Caranya gimana? Ya, caranya adalah setengah ditambah 2. Setengah ditambah 2 itu hasilnya berapa? 5 per 2. Kemudian min 2x, ya. Kemudian x yang setengah ditambah negatif 1. Setengah ditambah negatif 1 itu adalah negatif setengah dx. Nah, maka hasilnya berapa? Maka hasilnya adalah setelah kita integralkan itu nanti hasilnya 2x pangkat 7 per 2 per 7 min 4x pangkat setengah. Pakai teknik pengintegralan seperti yang ada di atas. Caranya kurang lebih sama. Dan selanjutnya itu tadi teknik pengintegralan dasar. Kemudian kita masuk ke integral tentu, ya. Sebenarnya ini juga tidak terlalu beda, ya sama. Cuman kalau integral tentu ini ada batas-batasnya, ya. Bentuk umumnya adalah integral dari fx dx dengan batas atas b, kemudian batas bawah ini adalah a. Kemudian sifat-sifat integral tentu, ya. Ini integral fx dx, ya, dengan batas atas b, batas bawah a. Jadinya adalah fx dengan batas atas b, kemudian batas bawah a, ya. Hasilnya gimana? Berarti nanti fungsi b dikurangi fungsi a. Kemudian yang kedua, ini misalkan K ini merupakan pengali, ya, atau konstanta. Kemudian dikalikan f x dx dengan batas atas b, batas bawah a. Berarti ini K-nya bisa kita keluarkan dulu, kemudian baru kita integralkan fx-nya. Selanjutnya, integral dari penjumlahan fungsi fx plus gx dengan batas atas b, batas bawah a, ya. Berarti caranya gimana? Ini bisa kita integralkan satu per satu, ya. Integral dari fx dx dengan batas atas b, batas bawah a, kemudian ditambah integral dari gx dx dengan batas atas b, batas bawah a, ya. Caranya seperti ini. Berikutnya contoh soal dari integral tentu. Yang pertama, integral dari fungsi 3x kuadrat plus 1 dx dengan batas atas 2, batas bawah 1, ya. Kemudian hasilnya berapa? Kita otak-atik satu per satu, ya. Yang depan dulu berarti 3x kuadrat ditambah 1 per 2 tambah 1 hasilnya 3. Kemudian ditambah
1 ini X pangkat 0 plus 1 per 0 plus 1 ya, ini sama dengan batas atas 2 batas bawah 1. Hasilnya berapa? X pangkat 3 ditambah 1X atau X. Batasnya tetap 2 sama 1. Kemudian batasnya kita masukkan 2 dulu, berarti 2 pangkat 3 ditambah 2. Kemudian dikurangi untuk yang batas bawah 2 pangkat 1 ditambah 1 ya. Oh maaf, ini seharusnya adalah 1 ya. Bentar, ini seharusnya 1. Nanti mau kita revisi dulu. Sebentar, kita tunggu prosesnya untuk revisi. Oke. Oke, kemudian hasilnya adalah 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 ditambah 2 berarti 2 kali 2 kali 2 8 ditambah 2 hasilnya 10. Kemudian dikurangi 1 pangkat 3 itu adalah 1 ditambah 1. Berarti ini seharusnya 2. Berarti 10 dikurangi 2. 10 dikurangi 2 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 8. Oke, bentar. Hasilnya adalah 8. Kita tunggu. Oke. Ya, ini hasilnya 8. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita lihat ya. Integral dari fungsi seperakar X kuadrat dx dengan batas atas 4, batas bawah 1 ya. Ini juga boleh kita tulis persamaannya berarti integral dari X pangkat min 2 ya. Kalau ini ke atas ini jadi min 2 dx dengan batas atas 4, batas bawah 1 ya. Kemudian kita integralkan ya. X pangkat min 2 ditambah 1 per min 2 ditambah 1 ya. Batasnya tetap. Kemudian negatif 2 ditambah 1 adalah negatif 1 per min 2 tambah 1 juga negatif 1. Batasnya tetap. Oke, kemudian kita masukkan 1 per 1, batas atasnya dulu 1 per negatif 4 ya, 1 per negatif 4 ya. Perlu diketahui juga bahwasanya X pangkat min 1 per min 1 ini sama dengan seper min X ya, seper min X. Batasnya tetap. Kemudian kita masukkan 1 per min 4 dikurangi ini yang batas atas 1 per min 1 ya. Kemudian prosesnya gimana? Prosesnya berarti kan ini min 1/4. Kemudian ini dikurangi min 1. Berarti kalau min ketemu min itu hasilnya adalah plus 1. Satunya taruh di depan. Kemudian dikurangi 1 per 4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 per 4. Oke lah. Selanjutnya
saya kasih oleh-oleh ya. Oleh-olehnya sedikit saja, ada 5. Ini nanti silakan dikerjakan, bisa dikumpulkan minggu depan. Oke. Sekian perkuliahan dari saya. Selamat mengerjakan tugasnya ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.